Oke, saudara sekalian, saya ajak kita sekarang membuka Alkitab, membaca bersama-sama dari 1 Samuel pasal yang ke-23. Right now I invite us to open our Bibles to 1 Samuel chapter 23. 1 Samuel pasal 23, 1 Samuel 23. kita akan membaca seluruh bagian ini hanya di dalam bahasa Indonesia. We'll read this whole passage just in Indonesian. Saudara yang di dalam bahasa Inggris silahkan mengikuti di dalam Alkitab saudara. Those using English, please follow on your own Bibles. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian 1 Samuel pasal 23, mungkin bergantian dengan saudara-saudara yang ada di sini. Saudara-saudara di rumah juga boleh bergantian dengan saya. Reverend Tong will be reading, Reverend Budi will be reading through this chapter in turns with the people who are here, and you can follow on your Bibles too, saying it out loud in your homes. Oke, saudara sekalian, saya akan mulai ayat pertama, saudara ayat kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-28. I will be reading it from verse 1 to 28 in turns with you all. 1 Samuel 23 ayat yang pertama, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Tapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangannya. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang Koresi. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia mengeluarkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian dua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung di dekat Koresa, di bukit Hakhila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika Tuanku Raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi. Berusaha mengetahui di mana dia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang padaku bahwa ia sangat sedih.
Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya, kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukannya hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Kita mohon pimpinan Tuhan dengan berdoa sekali lagi. Let us ask for the guidance of the Lord through prayer. Kami sudah membaca bagaimana Engkau berkarya di dalam hidup hamba-Mu Daud. We have read of your work in the life of your servant David. Ajar kami untuk merenungkan dan mengerti lebih dalam dengan lebih detail apa yang sesungguhnya Engkau kerjakan di dalam masa kehidupan Daud ini. We ask you to help us contemplate in detail more of what happened in the life of David in this time. Karena ini adalah firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Because this is your word that you have given to us. Dan kami percaya firman yang Kau berikan adalah untuk kami boleh makin mengenal Engkau dan makin mengerti akan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. And we believe that the word that you give is there to help us to know you more and know your goodness in our lives. Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh makin mengenal di Kau dan kehendak-Mu yang baik itu bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Lord, help our hearts and minds to know you deeper in your will to your children. Sehingga kebenaran-Mu itu menguatkan, mendorong, dan mendidik kami di dalam kebenaran dan kehendak-Mu. That your truth may help us, urge us, push us, that we may live according to your truth. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, kalau saudara masih ingat di dalam dua pasal sebelumnya khususnya 1 Samuel 21 dan 22 itu menjadi satu kontras dengan pasal 23 yang hari ini kita baca. Brothers and sisters, if you still remember the previous two chapters, those are very contrast in nature to the one that we were just read. Di dalam pasal sebelumnya di Nob itu Saul digambarkan sebagai penghancur dari Israel. In the previous chapter in Nob, Saul was pictured as a destroyer of Israel. Khususnya ketika Saul membunuh imam-imam dari Israel, imam-imam Tuhan. Especially when Saul massacred the priests of God. Tetapi di Kehila yang kita baca tadi, Daud digambarkan sebagai penyelamat Israel. But in Keilah just now, David was pictured as a savior of Israel. Di dalam bagian sebelumnya Saul itu komplain bahwa tidak ada orang yang memberitahu kepada dia tentang hal-hal yang penting yang dia ingin ketahui. In the previous chapter, Saul complained that there was no people who told him of important things. Dalam bagian yang tadi kita baca, kita melihat Tuhan memberitahukan kepada Daud hal-hal yang penting melalui Imam Abiatar. Whereas in the passage that we just read, we saw that God told David of important things through Abiathar the priest. Juga ada kontras yang sangat menarik, yaitu di dalam bagian-bagian sebelumnya, bahkan di dalam awal bagian ini, Filistin itu dinyatakan sebagai ancaman kepada Daud. And especially if we read in the previous chapters too, we see that the Philistines were a threat to David. Tetapi dalam bagian akhir daripada cerita yang kita baca hari ini, Tuhan memakai Filistin justru menjadi alat untuk menyelamatkan Daud. But in the passages that we just read, we see that God instead used the Philistines to save David. Saudara sekalian, ini tentu adalah kontras yang menjadi perspektif dari kita yang sudah membaca cerita ini secara keseluruhan.
Of course, all these things come from the perspective of us, the readers who've seen the whole picture. Tetapi sesungguhnya Daud yang ada di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan itu yang sedang dikejar-kejar oleh Saul, dia sebenarnya tidak ada waktu untuk mengerti seluruh apa yang sedang dialami itu. But of course, David, from the perspective of David who was being in the situation, being chased in danger by Saul, he didn't know all these things. Yang bisa dilakukan Daud adalah dia berseru kepada Tuhan di dalam segala kesulitan ini. All that he could do was to cry out to the Lord in the midst of all these troubles. Dan kalau kita melihat Mazmur 54 yang adalah di dalam konteks ini ditulis di dalam ayat pertama, kedua ditulis di dalam konteks ketika orang Zif itu datang kepada Saul dan mengkhianati akan dia. Especially Mengkhianati akan Daud. if we see Psalm 54, especially verses 1 and 2, where it's written in the context of how the people of Ziph betrayed David, Maka ini adalah seruan permohonan Daud kepada Tuhan di dalam kesulitan yang sedang dia hadapi. then we can understand that this is the cry of David here, the psalm in the midst of all these troubles he's facing. Misalnya dikatakan di dalam ayat 3 Indonesia, ayat 1 di Inggris, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. It said there, for example, in verse One English. 1 in the English, "O God, save me by your name and vindicate me by your might." Dan kemudian di dalam ayat 6 Indonesia, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. In the verse 4 of the English one, it said, "Behold, God is my helper, the Lord is the upholder of my life." Dan Tuhan rupanya menjawab doa Daud dan menolong Daud di dalam segala kesulitan yang sedang dia hadapi. And apparently the Lord heard the prayer of David and helped him in the midst of his troubles. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita melihat dengan lebih detail akan bagaimana Tuhan menolong Daud di tengah segala kesulitan dan tantangan dan ancaman nyawa yang sedang dihadapi Daud. And today I invite us to look in detail in this chapter the ways that the Lord helped David in the midst of the ways that his life has been threatened. Kita akan melihat 3 cara Tuhan menolong Daud di dalam teks kita pasal 23 ini. We'll look at 3 specific ways that the Lord helped David in this text. Yang pertama adalah Tuhan menolong Daud dengan memberikan divine access. The first one is that the Lord helped David by giving him divine access, Yaitu khususnya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. especially in verses 1 to 13. Nah, sudah melihat konteksnya di sini adalah Daud diberitahu bahwa orang-orang Filistin datang menyerang kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. The context is that David was told that the Philistines attacked Keilah and the threshing floors there. Sudah menarik sekali di dalam banyak cerita 1 Samuel, Daud seringkali mengetahui apa yang terjadi di tempat-tempat tertentu. It's very interesting that throughout the story of 1 Samuel we see that David knew about the things that were happening in different remote places. Dan juga demikian juga Saul. Saul juga seringkali mengetahui apa yang terjadi di mana dia mengetahui karena ada intelijen yang hebat dari Saul maupun juga dari Daud. Likewise, Saul also knew what was happening in here and there because they both had good intel. Saya rasa ini adalah cikal bakal dari Mossad, Badan Intelijen Israel sekarang ini. I think you can say that these is the pioneer of Mossad, the infamous Israeli intelligence agency. Yang selalu mengetahui, selalu masuk ke tempat-tempat yang tidak ada orang bisa tahu, dia bisa mengetahui rahasia-rahasia yang paling dalam. The agency that knows all the bits and pieces, the places that you cannot reach. Sejak dari zaman Daud, zaman Saul, ada intelijen yang efektif pada saat itu. It's already started from this age of David and Saul. There was already effective intelligence agencies. Saudara sekalian, maka kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi mengalahkan ke Kehila dan mengalahkan orang Filistin itu? And then the Lord asked, David asked the Lord, do I have to go to Keilah and defeat all the Philistines? Dan Tuhan menjawab, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. And the Lord answered him, go and attack the Philistines and save the city. Tetapi orang-orang Daud, 600 orang itu mengatakan, kita sendiri sudah ketakutan di sini, bagaimana kita pergi ke sana menghadapi orang Filistin di Kehila? But the men of David already told him, we're very scared even just here. How can we go there? Karena itu Daud datang lagi kepada Tuhan dan bertanya lagi untuk kedua kalinya. And so David inquired of the Lord again for the second time. Dan Tuhan tetap mengatakan, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. And the Lord said again, go to Keilah there, and because I'm giving away the Philistines into your hand. Dan pergilah Daud dengan orang-orangnya dan kemudian mengalahkan orang Filistin di Kehila dan menyelamatkan Kehila. And so David went and then with his people fought and
conquered that place, defeated the Philistines. Dan kemudian ada satu ayat yang seperti satu komentar yang singkat saja di dalam ayat yang ke-6. And there was this one verse that seems just like a short passing statement. Tetapi sebenarnya adalah ayat yang kunci untuk kita mengerti khususnya di dalam ayat 1 sampai 13 ini apa yang sesungguhnya sedang terjadi. But this verse 6, is actually a very key verse of understanding what's happening. Di situ dikatakan ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. It's written there, when Abiathar the son of Ahimelech had fled to David to Keilah, he had come down with an ephod in his hand. Kalau saudara masih ingat dulu saya pernah memberikan gambaran tentang apa itu efod kepada saudara. If you remember in the past, I've spoken to you about this imagery of the ephod. Dengan singkat saja, efod ini adalah jubah luar imam besar yang terbuat dari bahan-bahan yang mahal. Just very quickly here, the ephod is a breastplate made with is a robe of the high priest made with costly materials. Dan juga dengan berwarna-warni yang indah, ada emas, biru, ungu, scarlet dengan bahan-bahan yang halus. It was very colorful with gold, blue, purple, scarlet, and so on. They were very fine and smooth. Dan menempel di baju efod ini di depannya bersatu dengan baju efod ini adalah breastplate yang ada 12 batu berharga di tengah-tengahnya. And stuck in the middle, on the chest part, it was a breastplate with 12 different precious stones. Yang mewakili 12 suku daripada Israel. Representing the 12 tribes of Israel. Dan ada di satu sisi daripada baju efod itu ada kantong yang berisi Urim dan Tumim sebagai sarana untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam situasi tertentu. In the pocket, one of the pockets of that robe was the Urim and Thummim to discern the will of God. Maka inilah yang sebenarnya menjadi kunci akan keberhasilan Daud dan menjadi kunci titik pusat daripada bagian yang pertama ini. This is the key of David's success and the key of the success of this first part. Kita bagian sebelumnya tidak dikatakan bagaimana Daud mengetahui dan berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana dia tahu apakah dia harus pergi ke Kehila atau tidak. In the previous parts, David didn't. It wasn't shown how David discerned the will of God. He didn't know whether he was to go to Keilah or not. Sebenarnya ayat yang ke-6 ini menjelaskan kepada kita bagaimana Daud mengetahui karena ada baju efod itu, ada Urim dan Tumim, itulah sarana yang dipakai oleh imam besar Tuhan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. And now we see how he discerned the will of God here. There was the Urim and Thummim, the thing that the high priest used to discern the will of God. Inilah menjadi titik pusat karena di dalam ayat 1 dan ayat 5 karena ada efod ini, karena ada Urim dan Tumim ini, maka Daud mengerti bahwa dia harus pergi ke Kehila dan mengalahkan orang Filistin di situ. This is the centerpiece from verse 1 to 5. Because of this effort, because of the Urim and Thummim, David knew that he had to go and defeat the Philistines. Dan ini juga ayat yang ke-6 yang menjelaskan kenapa Daud kemudian berhasil melarikan diri selamat dari Saul di dalam ayat ke-7 sampai ayat ke-13. And this verse 6, also explained how David was able to escape the hands of Saul from verses 7 to 13. Kalau sudah melihat lagi ayat 10 sampai 12 ini diceritakan dengan lebih detail tentang apa fungsi daripada efod khususnya adalah Urim dan Tumim itu. If you see verses 10 to 12, you can see it clearer, the function of the ephod, especially the Urim and Thummim. Ketika Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah Israel, ayat 10, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini karena aku. Akan diserahkan oleh warga kota Kehilakah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkanlah oleh warga kota-kota Kehila itu aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Inilah cara Tuhan bekerja melalui Urim dan Tumim. And then David said, O Lord, the God of Israel, your servant has surely heard that Saul seeks to come to Keilah to destroy the city on my account. Will the men of Keilah surrender me into this hand? Will Saul come down as your servant has heard? O Lord, the God of Israel, please tell your servant. And the Lord said he will come down. Then David said, will the men of Keilah surrender me and my men into the hand of Saul? And the Lord said, they will surrender you. This is how the Urim and Thummim worked. Inilah saudara sekalian, kita boleh melihat adalah anugerah
yang besar yang diterima oleh Daud dengan hadirnya Imam Abiatar dengan membawa baju efod itu. This, brothers and sisters, is how you can see the great grace that the Lord lavished upon David by giving him the priest Abiathar. Daud memiliki akses kepada Tuhan melalui imam yang dipilih oleh Tuhan dan sangat jelas memimpin dia melalui dengan baju efod dan dengan Urim dan Tumim itu. David had access to the Lord through his priest, and it's clear that he had this through the ephod with the Urim and Thummim. Dan kita tahu ini menjadi kontras dengan Saul yang telah membunuh imam Ahimelek dan keluarganya, dan kemudian Tuhan telah meninggalkan akan Saul sehingga Saul tidak ada firman, tidak ada Tuhan yang menyertai dan memimpin dia. This is very in contrast to the priest's family being massacred by Saul. So Saul didn't have the word of God. Saul didn't have the Lord himself guiding him. Saudara sekalian, biarlah kita juga hari ini mengerti ini juga menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita hari ini. May we also understand too that this is an application for our lives today. Meskipun kita bukanlah Raja Daud yang dipilih oleh Tuhan. We are not the king chosen by the Lord. Dan kita juga bukan nenek moyang daripada Kristus seperti Daud yang secara khusus memiliki akses itu. We are not ancestors of the Christ himself like David. David had this access. Tetapi kita secara prinsip, saudara dan saya secara prinsipnya juga mendapat privilege yang sama seperti Daud. But in principle, you and I, brothers and sisters, we have the same privilege as David. Bahkan in some sense kita memiliki privilege yang lebih besar dari Daud karena kita memiliki imam besar yang agung, yang lebih besar, jauh lebih besar daripada Abiatar. We can even say that we have greater privileges than David because we have the great high priest that is way much greater than the priest Abiathar himself. Seperti dikatakan oleh Ibrani pasal yang keempat. Just like Hebrews 4 says. Karena kita sekarang memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 14. Verse 14. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. Dan ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Verse 16 says, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kita memiliki akses yang begitu khusus, privilege yang begitu besar melalui Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung yang telah mati dan bangkit bagi kita. We have this special access, the great access by our Lord Jesus Christ, the great high priest who died and rose for us. Marilah kita di tengah segala kesulitan pergumulan kita datang kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, akses mediator satu-satunya yang pasti akan menolong dan memberi perhatian kepada kita, memberikan anugerah yang kita perlukan pada waktunya. In the midst of our hardships, may we come to God the Father through our only mediator, Jesus Christ, that he may give us help in the time of need. Dan terlebih lagi kita juga telah diberikan firman Tuhan untuk kita boleh menjadi sarana pimpinan kita dalam segala hal yang kita boleh kerjakan. And even more, we have the word of God as the means of guidance for us in everything that we do. Bukan hanya firman yang menjadi daging Yesus Kristus, tetapi firman yang tertulis juga diberikan kepada kita untuk kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan dan mengerti apa yang harus kita kerjakan di dalam saat-saat yang sedang kita hadapi. We not only have the word of God became flesh himself, Jesus, but we have the written word given to us to know, discern what we ought to do in specific times. Saya beberapa kali mengatakan bahwa jikalau kita bergumul tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya, I oftentimes have said that if I wrestle with what is the will of God for my life. Jika saudara bertanya apa yang harus saya lakukan di dalam studi saya, apa yang harus saya lakukan di dalam pekerjaan saya, apa yang harus saya lakukan, keputusan apa yang saya harus ambil untuk menikah dengan siapa dan sebagainya. If you ask me what do I do, how do I discern what I should study, work or marry with? Apakah kehendak Tuhan di dalam hal-hal yang penting ini di dalam hidup saya? What is the will of God in these different important things in my life? Maka saya beberapa kali mengatakan pertanyaan itu sebenarnya tidak sepenting untuk kita mengerti apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita di dalam firman-Nya. I have often said that those questions are not as important as what God has clearly stated
in His Word. Memang Alkitab tidak memberitahu kepada kita harus bekerja di sini, harus menikah dengan siapa, harus mengambil studi apa. Memang tidak dikatakan. Yes, the Bible doesn't say, oh, you have to work here, you have to marry this person or study this. No, the Bible doesn't talk about those things. Tetapi hal-hal yang Alkitab sudah nyatakan kepada kita adalah prinsip-prinsip yang sangat penting, yang yang harus kita pegang untuk kita mengambil semua keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. But the Bible has spoken of the important principles that we ought to hold on to as we take the steps, the things, the decisions in our lives. Sepanjang kita mentaati apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita dalam firman-Nya. As long as we obey what God has revealed to us in His Word. Dan dengan hati yang tulus mau memuliakan dan menyenangkan Tuhan. And with clear hearts we want to please and glorify the Lord. Maka apapun keputusan yang kita ambil, Then whatever decisions we make, sepanjang sesuai dengan kebenaran firman, dengan hati yang mau memuliakan Tuhan, as long as they are in accordance with the Word of God, with hearts that want to glorify the Lord, maka segala keputusan yang kita ambil tidak mungkin salah dan tidak mungkin berdosa. then the decisions that we make will never be wrong, will never be sinful. Kita memiliki akses yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. We have this beautiful, beautiful access that the Lord has given to us. Dan ditambah lagi dengan pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita, membukakan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. And even more with the guidance of the Holy Spirit helping us, showing us what we ought to do. Ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka kita melangkah dengan iman, dengan pasti di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. With the Holy Spirit and the Word of God giving to us, then we walk surely, firmly in the will of God. Ini adalah anugerah yang besar yang boleh kita terima hari ini. This is a wondrous grace that we can receive today. Ini juga adalah anugerah yang besar yang Daud terima, divine access melalui Imam Abiatar yang membawa baju efod itu. This is also the great privilege, beauty that the divine access that David received from the priest Abiathar with the ephod. Dan hal yang kedua, bagaimana Tuhan menolong Daud, yaitu dengan memberikan divine encouragement. And secondly, the Lord helped David by giving him divine encouragement, Khususnya di dalam ayat 14 sampai 18. especially in verses 14 to 18. Maka kemudian Daud meninggalkan pergi dari Kehila karena dia tahu Saul akan menangkap dia di Kehila. So David fled from Keilah because he knew that Saul was going to make him capture him there. Dan dia pergi ke padang gurun di Zif di Koresa menjadi fugitif yang terus dikejar-kejar oleh Saul. So he ran to the desert of Ziph in Horesh, becoming a fugitive, being chased by Saul. Dan Saul terus mencari tapi tidak bisa menemukan Daud. And Saul kept searching and searching for David, but he could not find him. Tetapi kalau Saul tidak bisa menemukan Daud, maka Jonathan itu bisa menemukan Daud. But hey, if Saul cannot find David, then Jonathan can find David. Maka ini pun adalah pimpinan anugerah Tuhan sehingga Daud boleh mengalami kekuatan dari apa yang Jonathan katakan kepada dia. This itself is a guidance from the Lord himself that David may be encouraged by the words given through Jonathan. Pertanyaannya adalah bagaimana Jonathan menguatkan Daud di dalam interaksi yang terjadi secara singkat ditulis di dalam beberapa ayat ini. The question then is how? How then did Jonathan encourage David through this very short part? Tentu Daud itu sangat senang bertemu dengan Jonathan, seorang yang jiwanya menyatu dengan dia. You can, of course, know that David surely would have been very happy, joyous to have met Jonathan, the person who was in sync with him, his soul. Seperti anak-anak saya hari ini mau bertemu dengan teman-temannya. Like my daughters here wants to meet their friends. Dan akan bertemu karena sudah diperbolehkan 5 orang untuk datang ke satu rumah. And they can meet together because 5 people can come to the house now. Maka dari kemarin sudah sangat excited untuk bertemu dengan teman-teman yang akrab ini. They've been super excited from yesterday to meet these close friends of theirs. Maka sudah sekarang karena ketemu mereka sudah siap mungkin mau di video dan bagaimana ketemunya mungkin nggak tahu di sekarang meskipun tidak dianjurkan berpelukan tapi kayaknya boleh berpelukan. And they're super excited for this. They're prepared to record all these things, and we're not sure if this is okay or not, but I'm sure it's okay. They might hug.
Dan kemudian bersyukur, bersukacita bersama-sama karena ketemu dengan teman-teman yang sangat dekat dengan hati mereka. You can imagine the joy in their hearts as they meet their close friends. Saudara sekalian, Daud tentu senang bertemu dengan Jonathan yang sejiwa dengan dia, dan kehadiran Jonathan pasti juga sudah memberi penghiburan dan kekuatan kepada Daud. David was surely happy to have met Jonathan, who was in tune in their souls together, and Jonathan has encouraged him. Tetapi sebenarnya ayat-ayat yang kita baca di dalam ayat 14 sampai 18 ini, Jonathan menguatkan Daud terutama bukan dengan kehadirannya. But if we really take note of these passages, we see that Jonathan did not especially primarily help David through his presence. Tetapi terutama melalui apa yang dikatakan oleh Jonathan kepada Daud. But especially through the words that Jonathan spoke to David. Yaitu firman Tuhan yang boleh menguatkan Daud di dalam kesulitan ini. The word of God that helps David in these times. Khususnya di dalam ayat yang ke-16 dan 17 berkata demikian. Especially verses 16 to 17. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Atau dengan kata lain di sini, and help him find strength in God. Help him find strength in God. Dan ayat 17, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui hal yang demikian itu. Verse 16 to 17 says this, and Jonathan, Saul's son, rose and went to David at Horish and strengthened his hand in God. Or in other words, he helped find his strength in God. And he said to him, do not fear, for the hand of Saul my father shall not find you. You shall be king over Israel, and I shall be next to you. Saul my father also knows this. Dengan kata lain, Yonatan menguatkan Daud di dalam Tuhan, menyerahkan Daud ke dalam tangan Tuhan, dan memberitakan perkataan firman Tuhan kepada Daud. In other words, Jonathan helped David through the word of God, help him found strength in the hands of God, and memberikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi Daud. and then gave the word of God that helped him give strength. Saudara sekalian, biarlah kita boleh mengingat di sini bahwa sesungguhnya hanya Tuhan dan firman-Nya itu yang ultimately bisa memberi kekuatan dan penghiburan terbesar bagi saudara dan saya. May we understand then that truly, ultimately, only the word of God itself can bring us strength. Meskipun saudara-saudara seiman, keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Although our family, our friends, and so on, they are great comfort and strength from the Lord. Tetapi sesungguhnya mereka satu hari akan pergi, akan meninggalkan kita, dan mungkin mereka juga akan gagal untuk melakukan tugasnya. Tetapi Tuhan dan firman-Nya itu tidak pernah gagal untuk memimpin dan memberi kekuatan kepada kita. And someday these people will leave, really. But the word of God will never leave or fail us. Minggu lalu ini kita kehilangan salah satu the greatest apologetic di dalam abad ke-20 ini, 21. This past week, we lost one of the greatest Christian apologists in the 20th century. Dan Ravi Zacharias adalah seorang apologet yang sangat besar dan juga salah satu yang mengerjakan masuk ke dalam universitas-universitas paling terkenal seluruh dunia, memberikan ceramah, memberitakan akan Injil Yesus Kristus. Rabbi Zacharias, he was a great apologist, and he had gone to the greatest universities around the world to preaching the name of the Lord Jesus Christ. Dan kita mengingat ya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai, yang kita sering kutip di sini juga banyak sekali mereka sebenarnya sudah sangat-sangat tua. And we remember also of all the servants of God that we often quote, even here in this pulpit too, a lot of them are already very old. Kita patut mendoakan kepada mereka, kepada Pak Tong, kepada John Piper, Tim Keller dan sebagainya. We ought to pray for them, John Piper, Reverend Tong, Tim Keller, and so on. Dan mereka sudah sangat-sangat tua, kemungkinan besar tidak lama lagi mereka akan kembali ke dalam pangkuan Tuhan. They are very old already, and sooner or later they will return to the bosom of the Lord. Selama masih ada kesempatan, biarlah kita jangan menyia-nyiakan setiap firman Tuhan yang boleh keluar dari mulut mereka.
in the times that we have, may we not waste the opportunities to hear the word of God that we can listen to from their mouths. Dan terlebih lagi juga kita boleh berdoa, Tuhan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang lebih muda untuk melanjutkan akan pekerjaan Tuhan di dalam zaman yang semakin sulit ini. Even more so, we can pray, ask the Lord, Lord, please raise up more young people to serve you in these times. Dan ada Sarah Davis adalah anak dari Ravi Zacharias yang melanjutkan pekerjaan di Ravi Zacharias International Ministry. We see in the Ravi Zacharias International Ministries, we see his daughter Sarah Davis continuing his work. Dan dia menulis di dalam saat-saat terakhir daripada ayahnya ini. She wrote in the last times of her dad. Dia mengatakan seperti ini. This is what she said. It was his Savior, Jesus Christ, that my dad always wanted most to talk about. Yang ayah selalu paling ingin bicarakan adalah Yesus Kristus penyelamatnya. Even in his final days, until he lacked the energy and breath to speak. Bahkan pada hari-hari terakhirnya sampai pada titik ia tidak memiliki kekuatan dan kehilangan nafas untuk bicara. He turned every conversation to Jesus and what the Lord has done. Dia mengubah semua pembicaraan kepada Yesus Kristus dan apa yang dia telah lakukan. Saudara sekalian, ini karena memang inilah kita boleh melihat teladan daripada seorang hamba Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi jutaan orang. This is an example of the servant of God that he has guided and used many years over, and he has blessed so many people. Bahkan di akhir-akhir hidupnya dia terus berbicara tentang Yesus Kristus, berbicara tentang firman Tuhan. That even in the last days of his life, he continued preaching about Jesus Christ, preaching about the Word of God. Karena beliau tentu sadar, tentu tahu bahwa hanya Yesus Kristus, hanya firman Tuhan yang ultimately akan memimpin menyertai kita sampai selama-lamanya. Because he knew that ultimately only Jesus Christ, only the Word of God that will continue to lead us forever and ever. Hanya Yesus Kristus dan firman Tuhan yang ultimately akan memberi penghiburan kita yang terbesar dalam segala kesulitan, tantangan, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi. Ultimately, only Jesus Christ and the Word of God that can continue to lead us, comfort us throughout the midst of trials and tribulations that we go through. Seperti mungkin yang saya pernah cerita bagaimana saya sharing kepada tetangga di rumah saya yang sudah juga sangat tua dan saya memberikan penghiburan kepada dia. Maybe you've heard already of the story, the sharing that I've spoken about how I shared about God to my neighbor, and it has comforted him greatly. Dan dengan email yang saya kirim, dia sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat dikuatkan dia dengan istrinya yang sudah sangat-sangat tua, sudah lebih dari 80 tahun. Through the email that I sent him, he was greatly encouraged. Him and the wife that he has, that they're already above 80 years old. Dan sesungguhnya saya tahu persis apa yang saya tulis itu, karena semua yang saya tulis itu adalah saya banyak sekali mengutip ayat-ayat firman Tuhan. And I knew full well of what I wrote because all those things that I wrote, I quoted a lot of times, these are from the Word of God. Bukan bijaksana saya, bukan pendapat saya, bukan pengalaman saya, tapi karena saya tahu kebenaran firman Tuhan itu yang ultimately akan menghibur dan memberi kekuatan kepada anak-anaknya. Not my wisdom, not my experience, greatness or whatever, only the Word of God, because I knew the Word of God is the one that ultimately gives comfort and strength. Saudara sekalian, kita akan makin appreciate divine encouragement ini kalau kita memperhatikan alur atau struktur pasal 23 ini. We'll appreciate this divine encouragement more if we pay attention to the flow or structure of this chapter. Pasal 23 ini tadi bagian yang pertama ayat 7 sampai 13 khususnya adalah bicara tentang Kehila yang akan menyerahkan Daud kepada Saul meskipun Daud sudah menolong Kehila. This chapter, especially if we look at verse 7 to 13, we see Kehila who was ready to give David up to Saul even though they've been helped by David. Dan nanti ayat 19 sampai 24 kita akan melihat orang-orang Zif yang ada termasuk suku Yehuda, suku dari Daud sendiri. Mereka yang mengkhianati Daud dan akan menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. And in verses 19 to 24 we see the people of Zif who were also included in the tribe of Judah, David's own tribe. They betrayed David. Artinya Daud
ada di posisi yang sangat sulit, yang sangat tertekan, bahkan dikhianati oleh orang-orang sukunya sendiri. So David was in a very difficult position. He was being betrayed by his own men. Tanpa ayat 14 dan 18, divine encouragement yang Tuhan berikan melalui Yonatan yang memberitakan firman Tuhan, mungkin Daud tidak akan bertahan. Without verses 14 to 18, the divine encouragement given through Jonathan, David was not going to hold. Tanpa divine encouragement ini, kemungkinan besar Daud tidak akan mampu menghadapi semua khianatan, tekanan, dan kesulitan yang dia sedang hadapi. Without this divine encouragement, David surely would not have been able to go through these things with the betrayal and the dangers that he goes through. Biarlah sekali lagi kita ingat bahwa kita memiliki seseorang yang greater than Jonathan. May we remember that we have someone greater than Jonathan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Who is the Lord Jesus himself, who said, surely I am with you to the end of the ages. Dan kemudian ini juga apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. This is what Paul also wrote in 2 Timothy 4. Yang menjadi aplikasi kebenaran ini di dalam hidup dia. This is the application of this truth in his life. 2 Timotius 4 ayat 16-17 mengatakan demikian. 2 Timothy 4:16 to 17 says this. Paulus mengatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang Yahudi dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. 16 to 17 says this, at my first defense no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. Ultimately firman Tuhan ini mengingatkan kita, biarlah kita jangan ultimately bergantung kepada manusia. Ultimately, this word of God is speaking to us that we ought to not rely on men. Dan janganlah kita menuntut manusia untuk menghibur kita dengan penghiburan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. And let us not ask from men the comfort that the Lord himself alone can give. Kalau kita bergantung kepada manusia siapapun itu, ultimately kita akan mengalami kekecewaan. If you rely simply on man, whoever that person may be, we will be disappointed. Dan kalau engkau bergantung kepada manusia seperti engkau bergantung kepada Tuhan, maka itu pun juga menjadi beban yang terlalu berat, yang tidak mungkin ditanggung oleh siapapun. And if we lean more on men than God, that is a crushing weight of burden that no one can bear. Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita terus datang dan ultimately bergantung kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. This is reminding us that we ought to finally just lean on God and His Word. Kalau sudah membaca kembali kepada ayat pasal 1 Samuel 23, maka kita melihat akhirnya pun Jonathan harus pergi berpisah daripada Daud. And if you see again the passage that we read, we see ultimately Jonathan had to leave David. Ayat ke-18b, maka dikatakan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Verse 18b says, David remained at Horesh and Jonathan went home. Jadi Daud pun ultimately tidak bergantung kepada Yonatan. So David himself ultimately did not rely on Jonathan. Tetapi dia bergantung kepada firman yang Yonatan sudah katakan, yang adalah firman Tuhan yang sejati. But he ultimately relied on the word that Jonathan gave, the true word of God. Karena memang ultimately Jonathan bukanlah orang ataupun pribadi yang dibutuhkan oleh Daud. Because ultimately Jonathan wasn't the person that David needed. Yang Daud perlukan semata-mata adalah Tuhan dan firman-Nya yang terus akan menyertai, memimpin dia dimanapun dia berada. Who David needed was the Lord and His Word that guides him wherever he needs. Biarlah kita juga memiliki kesadaran bergantung kepada Tuhan, kepada firman-Nya, jauh melampaui kita bergantung kepada siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini. And we also have this realization to lean more on the Lord more than we lean on anything else in the world. Dan kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan yang pasti, divine encouragement yang Tuhan sudah janjikan kepada anak-anaknya. And surely we will experience the divine encouragement that the Lord has promised for His children. Yang terakhir kita melihat bagaimana Tuhan menolong dan memimpin Daud.
And finally, we see how God helped and led David. Yaitu kita melihat adanya divine providence. That we see there is a divine providence. Khususnya dalam ayat 19 sampai 28. Especially verses 19 to 28. Ini tema atau poin yang kita sudah berkali-kali sebelumnya membahas sebenarnya. This is a theme or point that many times over we have already spoken about. Karena kita sudah membaca bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara Daud dari Saul berkali-kali di dalam kehidupannya. We have already read of how the Lord kept and saved David from Saul many times over in his life. Tetapi kalau saudara ada keunikan di dalam bagian ini bagaimana divine providence itu diberikan kepada Daud. But there's a uniqueness here of how we see the divine providence is given to David. Khususnya kalau saudara mengerti keindahan narasi, keindahan daripada story, maka saudara akan menghargai episode yang sangat menegangkan yang dicatat di dalam bagian terakhir ini. But if you truly understand the beauty of the narration or the story of this part, then you will appreciate very much this thrilling episode of this last bit that we read. Ini adalah seperti film Jason Bourne atau film Taken yang sangat-sangat menegangkan. Just like the films of Jason Bourne or Taken, the very thrilling movies. Kalau saudara membaca bagian ini, menghayatinya, ini ada seperti kalau bahasa Inggris mengatakan nail biter. Saudara nonton sampai menggigit kuku saudara karena tegang. If you're reading this part, truly reading this part, you will start to bite your nails because it's so thrilling here. Khususnya ayat 25 dan 26. Especially verses 25 to 26. Perhatikan dan masuk ke dalam cerita ini, saudara-saudara. Take note and enter into the story. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun maun. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun maun. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. And Saul and his men went to seek him, and David was told. So he went down to the rock and lived in the wilderness of Maon. And when Saul heard that, he pursued after David in the wilderness of Maon. Saul went on one side of the mountain, and David and his men on the other side of the mountain. And David was hurrying to get away from Saul, as Saul and his men were closing in on David and his men to capture them. Sangat-sangat menegangkan. Daud dikejar oleh Saul dan semakin dekat. Daud tidak tahu bahwa Saul ada di sisi gunung sebelah sana. It's very thrilling, actually. David was running away from Saul. David didn't know that Saul was just on the other side of the mountain, but they kept getting closer and closer. Daud di gunung sebelah sini berlari. Saul sebelah sana berlari. Semakin mendekat. Sebentar lagi mereka akan ketemu. On one side of the mountain, David was running, and on the other side, Saul kept running too, and it got closer and closer. Sebentar lagi akan matilah Daud. They're on a collision course, and David was going to die soon. Maka orang yang menghayati betul cerita ini akan setelah ayat 26 akan tutup mata mereka. If you truly enter this story, then after this verse 26 you will start to close your eyes. Tetapi kemudian menarik nafas lega kalau sudah membaca ayat 28 karena terjadi ayat 27. But you will start to take a sigh of relief when you go to verse 28 because of what happened in verse 27. Ayat 28 kita mengetahui, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang-orang Filistin. We see in verse 27, Saul stopped chasing David because someone came to told him that the Philistines have made a raid in the land. Iya, itu karena ayat 27 mengatakan ketika hampir sudah ketemu, maka datang orang suruhan kepada Saul dan berkata, mundur segera sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. There it says, as they were closing in on David and his men, a messenger came to Saul saying, hurry and come, for the Philistines have made a raid against the land. Saudara sekalian, tentu orang bisa membaca ini dengan hati yang buta. Of course you can read this with blind hearts. Dan mengatakan, ya kebetulan sajalah, kebetulan pas sudah mau ketemu, sudah mau ketangkap, datang orang kasih tahu kepada Saul, balik mundur karena orang Filistin menyerang kota kita. And then you'll say, oh, it's a coincidence. You know, they're closing in on David and someone suddenly came to Saul to stop him. Someone's attacked us. Tetapi kita yang beriman tahu bahwa ini adalah salah satu providence Allah yang besar kepada Daud. But we who believe, we know that this is one of the great providence
the work of God in the life of David. Dan biarlah kita sekali lagi kagum pada cara Tuhan memelihara akan umatnya dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan. And may we once more just simply be amazed at how God takes care of his people through unthinkable ways. Filistin yang selama ini menjadi musuh daripada Daud, yang ingin membunuh daripada Daud, sekarang dipakai oleh Tuhan menjadi alat keselamatan Daud. The Philistines, who these times have always been threatening the life of David, now is used by God as tool of salvation. Biarlah kita terus beriman, terus melakukan hidup di dalam kehendak Tuhan. May we keep having faith and live in the will of God. Dan percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa itu akan memimpin umatnya dengan cara-cara yang berbeda, yang kita tidak terpikirkan. And may we believe that this sovereign Lord, providing Lord, is the one that continues to guide and help us in unthinkable ways. Biarlah kita terus datang kepada Tuhan dalam doa, menanti akan pekerjaan Tuhan yang kita tidak mengerti, tetapi kita tahu Tuhan akan memberikan pertolongan pada kita pada waktu yang kita perlukan. May we keep coming to the Lord. We don't really understand, but we surely know that He will give us help in times of need. Dan Dia akan menolong kita dengan cara-cara yang seringkali tidak pernah kita pikirkan dan rencanakan. And He will help us in ways, many oftentimes, in ways that are unthinkable in our lives. Daud bahkan di dalam bagian ini dia tidak mengerti apa yang terjadi. David didn't understand, even he didn't know what was happening here. Dia tidak tahu kira-kira mungkin di balik tikungan sana dia akan ketemu oleh Saul. Dia tidak tahu. He didn't know that just in that corner right there he was going to meet Saul. Dan dia tidak tahu bahwa Saul yang sudah hampir di tikungan situ akhirnya mundur karena ada orang Filistin yang menyerang di kota mereka. He didn't know that Saul almost come to that corner in the mountain, but then suddenly Saul had to go back to his city. Tapi rahasia itu diberikan kepada kita untuk menguatkan kita hari ini. But this secret has been given to us to strengthen us today. Bahwa Tuhan bisa bekerja dengan segala cara yang melampaui pikiran kita, yang mungkin bahkan kita tidak tahu, tapi Dia memelihara, menjaga, dan selalu menjaga umatnya sampai selama-lamanya. That God works in many different ways, mysterious ways that we often do not understand, but He surely will keep and provide for His people forever and ever. Saudara sekalian, memang kalau kita membaca kisah ini, kita tahu bahwa kesulitan yang Daud hadapi belum selesai. We know that after reading these verses that the struggles, the dangers that David faces is not over yet. Saul akan terus-menerus mengejar Daud di dalam bagian-bagian selanjutnya. Saul will continue to chase David in the following moments. Saul akan terus berusaha membunuh Daud. Saul will continue to try to murder David. Tetapi biarlah setiap pertolongan di dalam hidup kita yang belum selesai ini, But may also in our lives the different kinds of helps that haven't been finished yet. ya mungkin akan ada kesulitan-kesulitan yang juga mungkin kita akan hadapi. That surely there will most likely be struggles and hardships that we will continue to face. Tetapi biarlah setiap pertolongan Tuhan di tengah perjalanan kita itu patut kita syukuri dan mendorong kita makin bersandar dan taat kepada Tuhan. May we give thanks for all the help and guidance of the Lord that continues to help us. Saudara sekalian, saya percaya ada banyak pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara-saudara sekalian. I believe that God has helped us in many different ways. Baik kecil, baik besar, banyak hal yang kita perlu menghitung, dan bahkan kita patut bersyukur untuk pertolongan pemeliharaan Tuhan yang kita tidak tahu Tuhan menjaga di belakang layar. Through small or big ways, many different ways, we don't really know, but we ought to give thanks for how God orchestrated all these events for us. Kita mendengar akan cerita itu di dalam persekutuan doa yang kita adakan setiap hari Rabu. We heard about stories like these in the prayer meeting that we meet on every Wednesday. Dan tentu kita tahu itu sesuatu yang sangat indah, mendengar akan saudara-saudara kita, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan membentuk, Tuhan memberikan firman-Nya di dalam konteks hidup kita yang berbeda. Itu menguatkan akan iman kita semua. And sure, we've heard of all of these beautiful, beautiful stories, testimonies of how God helped, led, and guided our brothers and sisters in their lives. Juga dalam masa-masa pandemik seperti ini, biarlah saya encourage sudah terus datang dan sharing, menceritakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saudara yang akan menjadi berkat yang besar bagi saudara-saudara yang lain. In these times of pandemic, I urge you to still join, that you can share, give strength, and hear all these sharings that strengthens.
Saya akan tutup dengan sharing sedikit saja, singkat saja dengan pengalaman juga yang sangat sederhana yang saya alami kemarin. I would like to close this with my own testimony of just happened yesterday actually. Yaitu kemarin itu saya sudah diminta beberapa minggu sebelumnya bahwa saya kemarin itu harus memberikan renungan di master class. That yesterday it's already been told to me several weeks ago that yesterday I had to give a message in the master class. Ini master class adalah rapat dengan Pendeta Stephen Tong setiap hari Sabtu jam 12.30 waktu Melbourne itu dan hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia berkumpul dengan penatua, majelis dan pengurus-pengurus setiap cabang. The masterclass session is a sort of a meeting time with Reverend Tong that happens every Saturday, 12:30 p.m. Melbourne time, where all the elders, all the pastors, all the committee members throughout IRC branches in the world join. Dan ini adalah juga anugerah yang besar karena kita boleh ada kesempatan ikut master class, khususnya kita yang ada di luar Jakarta. This is a great grace, especially for us who are outside of Jakarta. We can join this master class. Biasanya master class hanya ada dan berlaku ya orang-orang yang ikut yang hadir di Kemayoran pada hari itu. Usually this session can only be attended by those who are there in Jakarta and Kemayoran at that time. Tapi sejak COVID-19 ini maka kita boleh dibuka menjadi Zoom meeting dan semua hamba-hamba Tuhan berkumpul dan semua penatua dan majelis dan semua sebagainya, kira-kira 300 lebih orang setiap minggu itu ikut di dalam Zoom meeting master class ini. But because of COVID-19 and everything, it's gone online and many people, 300 in total around that amount of people have been joining. Disebut master class karena ini adalah Patong setiap minggu itu apa yang ada dalam pikirannya, pergumulannya dia boleh share kepada kita sekalian. It's called the master class because these Saturdays, these times are moments where Reverend Tong can share of the things in his thought, what's in his heart. Dan biasanya sebelum Patong berbicara itu giliran, sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu giliran semuanya, hampir semua hamba Tuhan itu mendapat giliran untuk memberikan renungan singkat kira-kira 25 sampai 30 menit. And usually before Reverend Tong gives his sharing, around 25 to 30 minutes, it's the pastors take turns to give a message. Maka kemarin adalah giliran saya memberikan sharing. Yesterday was my turn to give the message. Ini sesuatu yang biasa saja dan juga message yang saya siapkan juga sesuatu yang kita khotbahkan hari Minggu di sini dan kemasnya dengan khusus di dalam konteks kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada para majelis dan penatua. It was quite ordinary. The message that I gave was also the message that I preached in this pulpit before, but catered to the pastors and the elders. Tetapi sesungguhnya 25 menit, 30 menit itu waktu yang sangat-sangat menegangkan. But those 25 to 30 minutes were very thrilling times. Karena ada Pak Tong, ada semua pendeta-pendeta di situ, ada penatua, ada semua orang-orang yang melayani orang-orang inti di dalam gerakan kita. Because there was Reverend Tong there was all the elders, all the pastors, all the important key peoples in our movement. Dan apalagi sharing itu kemarin khususnya biasanya Pak Anton yang memulai dan sebagainya, tapi kemarin Pak Tong yang memulai. And especially yesterday, usually Reverend Anton was the one who starts the master class, but yesterday for some reason Reverend Tong was the one who started it. Dia mulai mengatakan hari ini kita akan mendengarkan renungan dari Melbourne. And he said, today we will be listening to a sharing from Melbourne. Dan kemudian saya dipersilakan untuk berbicara. Then I was given the opportunity to speak. Sebelumnya itu menjadi, saya rasa itu tekanan yang berat ya, waktu memberikan message yang meskipun singkat, meskipun sudah tahu message-nya dan sebagainya. I could feel a great pressure as I spoke that message, even though it was a short one and I knew the message, I was very pressured. Jadi bergumul cukup lama untuk memberikan renungan itu. So I wrestled quite a lot to speak that message. Selama bergumul, berdoa, dan tentu ada pergumulan dalam hati dan jiwa saya yang mungkin tidak bisa di-share secara detail. I wrestled, I prayed, and there were parts of my struggles in my soul that I can't really share. Tetapi saya salah satu yang berdoa saya fokuskan, Tuhan
ini renungan kesempatan, biarlah saya hanya memberitakan firman-Mu, kehendak-Mu yang sehingga boleh memuliakan nama Tuhan saja. But one of the main prayers that I prayed was, Lord, may this opportunity be a time where I only preach your word to glorify your name alone. Dan puji Tuhan, Tuhan memimpin 25 menit renungan itu dengan memberikan kekuatan dari Dia. And praise God, He guided those 25-30 minutes sharing. He gave me the strength. Dan di akhir daripada renungan itu, kemudian saya tutup dengan doa dan Patong hanya mengatakan satu kalimat. And I ended that sharing, that message with a prayer, and the Reverend Tong only spoke one sentence. Kita bersyukur firman Tuhan terus mengingatkan kita akan kehendak Tuhan bagi kita sekalian. We give thanks that the Word of God continues to remind us of His will in our lives. Dan satu kalimat itu bagi saya juga sudah cukup. Tuhan menjawab doa. Apa yang saya katakan sesuai dengan kebenaran firman yang boleh juga memuliakan Tuhan. That one short sentence was sufficient for me as a confirmation that God has guided. Hal-hal kecil seperti demikian, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan menjaga, melindungi akan kita semua. These small things are proof that God guides, God helps us in our lives. Biarlah kita boleh ingat akan hal itu di dalam setiap hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. May we be reminded of this truth in every single small things in our lives. Yang lalu saya katakan bahwa dalam kesulitan pergumulan kita, kalau Tuhan masih memberikan makanan kepada kita hari ini, itu pun juga bukti pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. As before, I've already said that even if we just still have food today, that is already a great grace sign from God. Itu adalah jawaban dari doa kita kepada Tuhan, give us today our daily bread, O Lord. That is an answer from God to our prayers to give us today our daily bread. Biarlah kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud. May we be strengthened again and again by the word of God that He shows, the guidance of God in David's life. Dan juga menjadi kekuatan bagi kita di dalam hidup kita sekarang. And may it be a strength for us in our lives right Bahwa now. Tuhan memberikan divine access kepada kita. That God gives us divine access. Bahwa Dia memberikan divine encouragement kepada kita. That He gives us divine encouragement. Dan juga Dia memberikan divine providence And that kepada finally- setiap anak-anak Tuhan. He gives us, His children, divine providence. Mari kita berdoa. Let us pray. Dengan berdiri bersama-sama kita nyanyikan Dancing's My Soul. Dancing's my stand and sing. soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing's my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. One more time, say to the Lord, dancing's my soul. Dancing's my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing's my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami sekali lagi bersyukur untuk semua anugerah yang pertolongan yang Kau sudah nyatakan kepada kami. We give thanks again for the grace and help that you have given to us. Biarlah hari ini kami sekali lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Today may we once more surrender our lives to your hands. Dan biarlah Engkau terus memimpin dan memberkati kami. And may you too continue to guide and bless us. Dan Tuhan ajar kami untuk terus bersandar dan bergantung hanya kepada Engkau. Help us to rely and lean on you alone. Dan menyaksikan, menantikan akan pertolongan Tuhan yang kami tahu, percaya akan diberikan pada waktu yang tepat. And may we witness and experience your help that is given in just the right time. Pimpin dan berkati setiap kami ya Tuhan. Help and bless each and every one of us, Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen.